Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini, terus kita merenungkan Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Saya bacakan, dan inilah yang memberikan maaf, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus yang bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang besar, yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak diobang-abingkan dari kebanyakan ajaran oleh program manusia dalam kerucikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan penuh teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita sampai ayat 14 yang merupakan hasil dari perlengkapan itu. Kalau sudah dilengkapi oleh para hamba-hamba Tuhan yang terpilih itu, kita atau hasilnya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kita tidak dibingungkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, memang banyak ajaran-ajaran sekarang yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Nah, itu perlunya Bapak Ibu belajar yang dilengkapi oleh para hamba Tuhan tadi, guru-guru, hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, penginjil tadi. Mereka melengkapi kita sehingga kita bukan lagi anak-anak yang bingung diumbang-ambingkan. Ada pengajaran ini, ikut ini, ada pengajaran baru lagi, ikut ini. Tidak seperti itu. Kalau kita sudah dilengkapi, setia untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang telah ditentukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara menjadi dewasa, bukan anak-anak lagi. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi kita teguh berpegang pada kebenaran yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan kepada kita di dalam kasih. Lalu kita bertumbuh terus berdalam proses ke arah Dia yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi kita ke arah kepala, ke arah Yesus. Maksudnya seperti ini. Kalau kepalanya Yesus, katakanlah kita ini tangan, Bapak Ibu Saudara tangan misalnya, tangan itu semakin hari semakin persis bisa digunakan seperti yang dimaksud oleh kepala. Kalau kepalanya ingin menggerakkan tangan kanan untuk melambai misalnya, itu nurut. Nah, itu bukan tidak nurut. Nah, itu kita ini berfungsi sekali. Jadinya sudah berfungsi, tidak diumbang-ambingkan. Tangan kita sudah berfungsi seperti apa adanya. Kalau tangan gunanya untuk ini, untuk itu, nah, juga yang lain itu. Itu maksudnya. Jadi kita menjadi dewasa secara rohani, bisa membedakan mana yang cocok dengan firman, mana yang tidak. Nah, itu lagi-lagi itu perlu proses dan perlu belajar dari
orang-orang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melengkapi kita. Tadi ya guru-guru, gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil, rasul-rasul dan nabi-nabi itu. Mari kita belajar dari mereka dan menuruti nimbang-nimbang ajaran mereka dengan kita belajar firman Tuhan. Bersama-sama berdiskusi mungkin dengan teman-teman yang lain untuk bisa kita tumbuh menjadi tepat seperti yang dimaksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara menemukan itu lalu mengasah terus seperti yang ayat sebelumnya. Mari hari ini kita minta atau mohon kepada Tuhan supaya pertumbuhan kita itu dalam proses pertumbuhan itu menjadi persis seperti yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan karunia kepada kami, tapi ada di antara kami mungkin belum tahu persis apa maksud Tuhan di dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Kami mohon ya Allah Roh Kudus menolong kami melalui saudara-saudara seiman kami, gembala kami, guru-guru kami, untuk menunjukkan, menasihati, supaya kami tahu apa yang kami lakukan dalam pelayanan. Dan semakin hari semakin baik pelayanan kami dan persis seperti yang dimaksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.